فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga di kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan untuk melakukan kegiatan proses belajar melalui media ini. Para santriwan dan santriwati di mana saja berada, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang pertama pada awal tahun pelajaran baru 2020-2021. Baiklah para santriwan dan santriwati di mana saja berada, kita masuk pada bab yang pertama, bidang studi sosiologi kelas 3. Bab yang pertama yaitu perubahan sosial. Sebelum kita belajar, kita membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini yaitu setelah mempelajari bab ini, para santri diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial, memberikan contoh faktor pendorong perubahan sosial, dan memberikan contoh faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan kali ini. Masuk pada poin A, perubahan sosial di masyarakat. Perlu disadari bahwa setiap masyarakat akan mengalami perubahan dan perkembangan, tidak terkecuali masyarakat yang terisolir atau masyarakat statis. Yang membedakan antara masyarakat dinamis dengan masyarakat statis hanyalah segi cepat atau lambatnya perubahan atau perkembangan tersebut terjadi. Masyarakat dinamis ditandai dengan perubahan atau perkembangan yang relatif cepat, sedangkan masyarakat statis ditandai dengan adanya perubahan atau perkembangan yang relatif lambat. Namun yang terpenting adalah kedua jenis masyarakat tersebut sama-sama mengalami perubahan atau perkembangan. Para santriwan dan santriwati, mohon simak kembali pada perubahan sosial di masyarakat. Di sini ada dua jenis kelompok sosial masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat yang memiliki status statis. Contohnya adalah masyarakat ini adalah masyarakat yang mereka ini dalam perkembangannya sangat lambat, ya. Jadi perkembangannya sangat lambat. Mengapa dia lambat? Karena mereka ini bisa jadi karena tinggal di tempat yang susah dijangkau oleh alat transportasi. Baik alat transportasi laut, transportasi udara, ataupun darat, sehingga mereka dalam proses perubahannya sangat lambat. Nah, ini bisa jadi disebabkan
karena terisolir, yaitu tempatnya susah dijangkau oleh alat transportasi. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat dinamis. Ya. Masyarakat dinamis ini adalah masyarakat yang dalam prosesnya sangat cepat perkembangannya. Kenapa? Ya, karena masyarakat dinamis ini mereka memiliki semangat dalam bekerja yang kuat. Dia merasa dirinya ingin maju. Dia merasa dirinya ingin seperti orang-orang lain. Jikalau melihat orang lain memiliki segala sesuatu yang dianggap itu bermanfaat, maka masyarakat ini cepat memiliki keinginan dan ingin memiliki hal tersebut. Nah, ini adalah dua jenis perubahan di masyarakat. Kemudian berikutnya, satu, pengertian perubahan sosial. Selo Sumarjan berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial di dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Sehubungan dengan perubahan sosial tersebut, Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan Robert M. Silver berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan-hubungan sosial atau perubahan terhadap kesinambungan hubungan-hubungan sosial. Para santriwan dan santriwati, ada beberapa pendapat di atas. Dari pengertian pendapat di atas dapat kita garis bawahi bahwa perubahan sosial diindikasikan dengan adanya perubahan dalam hal struktur sosial, fungsi sosial, dan sistem sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kita perhatikan kembali, ada tiga yang diindikasikan. Yang pertama, struktur sosial merupakan suatu bentuk jalinan antara berbagai unsur-unsur sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Yang kedua, fungsi sosial merupakan bentuk aktif dari masing-masing unsur yang ada dalam suatu masyarakat. Sedangkan yang ketiga, sistem sosial, yaitu merupakan jalinan hubungan antara masing-masing unsur yang ada dalam suatu masyarakat, sehingga membentuk suatu jalinan hubungan yang disebut hubungan fungsional. Baik, kemudian yang berikutnya, poin nomor 2, masuk pada proses perubahan sosial di masyarakat. A. Perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat ini ada dua perubahan, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk lambat dan bentuk cepat. Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Jadi perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama atau yang perubahan lambat itu bisa diistilahkan evolusi. Jadi evolusi itu adalah perubahan-perubahan yang lambat. Pada evolusi perubahan yang terjadi dengan sendirinya
tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Rentetan-rentetan perubahan tersebut tidak perlu sejalan dengan rentetan peristiwa-peristiwa di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Pada umumnya dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut. Yang pertama, Unilinear Theories of Evolution. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks, sampai tahap yang sempurna. Kita lihat kembali para santriwan dan santriwati. Teori ini contohnya, ya, kalau kita contohkan, misalnya contoh kecil di sini, bahwasanya orang yang belum maju, mereka mempergunakan waktunya atau mereka melakukan waktunya dengan ketentuan-ketentuan tersebut, dimulai dari kecil hingga menjadi tinggi atau hingga menjadi besar. Kalau kita lihat contoh kecil di sini, kemungkinan yang pertama, karena kita ekonominya lemah, pertama kita jual kangkung. Setelah jual kangkung meningkat, kita jual ikan. Setelah jual ikan meningkat, kita bisa jual sembakau. Melalui tahapan-tahapan. Jadi melalui tahapan-tahapan. Dari mulai yang paling kecil sampai yang ke sempurna, ke yang paling tinggi. Ini adalah teori Unilinear Theories of Evolution. Kemudian yang kedua yaitu Universal Theory of Evolution, menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahapan-tahapan tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen. Ya, homogen, kelompok homogen ini adalah kelompok yang sama berpindah ke kelompok heterogen, yaitu kelompok yang berbeda. Kita berikan contoh dari teori ini, yaitu sekelompok masyarakat yang mereka dalam upayanya itu bebas, tidak menggunakan waktu yang sudah ditentukan. Ini kebalikan daripada teori yang pertama. Kalau teori yang pertama menggunakan tahapan-tahapan waktu yang ditentukan, dari kecil sampai yang tinggi. Tetapi teori yang kedua ini dia bebas, ya. Istilahnya terserah masyarakat yang melakukan, ya. Kemudian contohnya teori ini adalah misalnya, kalau kita ambil contoh di sini adalah seorang atau kelompok masyarakat yang mereka itu memiliki mata pencaharian pertanian. Dia tidak melihat mata pencaharian yang lain, dia hanya fokus pada satu mata pencaharian. Pokoknya hari-hari itu saja yang mereka fokuskan. Nah, pada suatu saat, ya, beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, dia memiliki hasil kemudian berubah, ya. Dia berubah, yaitu berubah usahanya menjadi pedagang, ya, menjadi pedagang. Tetapi dalam upayanya dia tidak menggunakan ketentuan-ketentuan waktu. Begitu
bertani, terus bertani, mengumpulkan uangnya, setelah besar dia membuat modal untuk menjadi pedagang. Makanya teori ini harus dibutuhkan dana yang cukup besar, ya. Karena untuk berusaha bisnis itu tentunya harus dananya yang cukup besar. Ini adalah teori Universal Theory of Evolution. Kemudian yang ketiga yaitu Multiline Theories of Evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahapan-tahapan perkembangan tertentu dan evolusi masyarakat. Misalnya, mengadakan penelitian perihal pengaruh perubahan sistem mata pencaharian berburu ke pertanian. Kalau teori yang ketiga ini adalah merangkul dari teori yang pertama dengan teori yang ketiga. Dia menggunakan dua-duanya, ya. Jadi dia menekankan pada penelitian. Pertama dia misalnya teliti tentang pertanian, ya. Teliti tentang pertanian. Kira-kira ini mata pencaharian pertanian ini seluk-beluknya seperti apa? Modalnya seperti apa? Apakah hasil atau tidak? Mereka teliti. Setelah teliti, kemudian dia pindah ke mata pencaharian lain. Misalnya berburu. Nah, dalam pencaharian berburu juga mereka teliti. Seperti apa seluk-beluknya berburu, kemudian menguntungkan atau tidak. Terus dia meneliti terus sampai mendapat hasilnya, ya. Kemudian dia pindah ke pertanian. Begitu terus hingga bisa membedakan mana di antara yang hasilnya banyak, ya. Jadi di antara mata pencaharian yang mereka telah teliti itu mana yang paling berhasil, maka mereka mengambil yang itu, ya. Jadi ini teori Multiline Theories of Evolution. Dan teori ini masih dikategorikan teori evolusi, teori berjalan prosesnya lambat. Sedangkan yang dimaksud perubahan secara cepat atau revolusi adalah proses perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Disebut revolusi. Di dalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa direncanakan. Suatu revolusi dapat berlangsung dengan didahului oleh suatu pemberontakan yang kemudian menjelma menjadi revolusi. Teori cepat ini, ya, menurut pembahasan ini, teori ini adalah pada awalnya itu harus memiliki rencana yang matang. Kemudian yang berikutnya bisa juga tidak menggunakan rencana. Jadi menggunakan rencana juga bisa, tidak menggunakan rencana juga bisa. Ini teori ini. Kemudian suatu revolusi dapat berjalan didahului oleh suatu pemberontakan. Teori ini itu syaratnya pertama harus melakukan pemberontakan, ya. Tetapi pemberontakan di sini bukan pemberontakan yang mengarahkan pada hal-hal yang negatif, tetapi pemberontakan yang akan menghasilkan revolusi, yang akan menghasilkan percepatan perubahan, ya. Kan ada biasanya sekarang, ya, melakukan pemberontakan karena memiliki tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan pribadi. Tetapi ini tidak. Pemberontakan ini adalah untuk mencapai proses perubahan secara bersama-sama yang bisa menjelma menjadi revolusi. Para santriwan dan santriwati, kita masuk kepada
syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan revolusi, ya. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya revolusi itu diawali dengan pemberontakan, ya. Tetapi ada syarat-syaratnya, ya. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka ya insya Allah tidak akan jadi, ya, tidak akan jadi. Harus ada syarat-syaratnya supaya bisa berjalan dengan aman dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Apa itu syaratnya? Satu, harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas, ya, tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perubahan dengan perubahan keadaan tersebut. Nah, ini syarat yang pertama.